Satu lagi, saya izin buka masker, tidak prokes. Bang Azhar izin Bang tidak prokes karena apa namanya ini supaya lebih terang suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pramono yang kami hormati, Kepala LKPT Universitas Andalas, Bapak Ibu, Arsiparis Ahli Media, yang sekolega dan seprofesi dengan saya, izinkan saya mencoba memberanikan diri untuk memberi sebuah sharing. Sebetulnya kami tidak mau memakai narasumber, Pak Pram. Kami hanya pencetus diskusi saja, penghangat, karena ini kita sama-sama Arsiparis ya, sama-sama Arsiparis. Tidak ada narasumber dan Bapak Ibu semua, kita sudah menjadi sebuah komunitas bahwa Arsiparis walaupun dulu dalam tulisan saya, dalam artikel saya sudah pernah mengungkapkan bahwa yang paling sulit dalam menerapkan kearsipan itu, mengelola kearsipan itu bukan pada pekerjaan menata arsip sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. Itu tidak sulit, karena begitu mengelola arsip dinamis, bagaimana tata caranya menjadikan arsip dinamis itu terdokumenkan sebagaimana kaidah pengelolaan arsip dinamis tidak payah. Tetapi yang sulit adalah merubah bagaimana kita itu merubah pemikiran kita bahwa arsip itu adalah penting. Bahwa arsip itu adalah penting. Itu yang paling sulit di institusi kita, seperti itu. Kalau mengerjakannya, Bapak Ibu sudah pelatihan semua, gitu. Pak Adiman sudah 1 minggu pelatihan kaidah kearsipan dinamis, kaidah kearsipan statis, kapan dia menjadi inaktif, kapan dia menjadi statis. Nah, itu bisa kita lakukan ketika dokumennya ada, tetapi masisnya setelah berapa tahun umur kita Universitas Andalas, kita tidak punya dokumen kearsipan itu masifnya sampai hari ini. Dan beban itu ditugaskan kepada kita melalui LKPT Universitas Andalas yang disebut dengan UPT Kearsipan, yang diketuai oleh Pak Pramono, untuk merampungkan dokumen ini dalam rangka menata arsip Universitas Andalas ke depannya. Kalau itu tidak, amanah itu tidak kita penuhi, maka Universitas Andalas akan seperti itu aja selanjutnya, tanpa ada arsip yang bermakna yang untuk kita layankan kepada semua stakeholder kita. Bapak Ibu, mohon izin, kita bicara kearsipan tidak akan terlepas dari semua ketentuan ini. Nah, sejogjanya ketentuan ini sudah bagian dari keseharian kita yang mesti kita baca, yang mesti kita pahami, yang mesti kita simak setiap hari, menjadi bagian dari bacaan kita sebagai seorang jabatan fungsional Arsiparis. Undang-Undang Kearsipan, kalau belum pernah baca ya begini. PP 828 2012 pelaksanaan 43 tahun 2019. Semua ini mengatur tentang kearsipan. Peraturan Menteri Riset Teknologi, Menristek Teknologi 23 tentang klasifikasi. Ini pekerjaan kita Bapak Ibu. Yang kita kerjakan hari ini dasarnya. Menristek 23 tahun 2018. Kaitannya kemana? Yang Tetanas Kadinas ini yang terbaru. Yang terbaru sekali, bulan Juni 2021, nomor 5 tahun 2021. Nah, ini sudah diajukan untuk konsep draftnya. Kemudian yang ada bagi kita hanya satu, Peraturan Rektor nomor 9 tahun 2017. Ini sudah tidak update lagi, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan institusi kita.
Kemudian yang terbaru lagi adalah surat edaran rektor nomor 2 tahun 2019 tentang penomoran tata naskah dinas Universitas Andalas. Ini mengerjakan peraturan Permenristek nomor 23 ini. Bapak Ibu, semua proses administrasi yang kita laksanakan di UNAN hari ini adalah Bu Ina, itu dalam rangka mengerjakan Permenpan 23 diatur oleh rektor dengan surat edaran nomor 2 tentang pelaksanaan penomoran. Ini belum tersosialisasi kepada semua unit kerja yang ada di Universitas Andalas. Ketika peraturan rektor ini ada, ini belum tersosialisasi, tetapi saya dapat informasi juga arsiparis yang lama sudah open fakultas juga untuk mensosialisasikan ini. Ya Bu, Nimon, tapi belum rampung ya. Artinya belum secara melembaga mensosialisasikan penomoran ini. Akibatnya apa? Sekarang penomoran banyak yang kan seragamnya. Bu, ya ini kan kita tahu usaha itu. Apa yang terjadi ya seperti itu. Ketika si A bertanya, apakah keputusan rektor penomorannya di mana? Di tata usaha atau di unit kerja? Nah, kemudian agendanya seperti apa? Apakah masing-masing unit kerja membuat buku agenda sesuai dengan kaidah kode agenda jabatan atau seperti apa? Belum kita sosialisasikan dan belum kita jelaskan. Yakin Bu Yan? Pak Ben belum mendengar itu tersosialisasi dari tata usahanya Universitas Andalas kepada kita semua. Tetapi sejogja cek. Tetapi begini, ketika pekerjaan itu di Universitas Andalas menjadi pekerjaan bagian Biro Umum dan Sumber Daya melalui Kepala Bagian Umum, melalui Kasubag Tata Usaha, dan itu tidak akan pernah terlepas dari kita sebagai jabatan fungsional arsiparis. Tidak akan pernah lepas Pak Iman. Karena orang akan bertanya ke kita, karena dokumen penomoran tata naskah dinas itu adalah bagian dari dokumen kearsipan. Nah, ini untuk mana nih? Aset dan arsip. Tapi nggak apa-apa, kita lihat gambar saja dulu. Aset dan arsip. Oke. Aset dan arsip. Aset dan arsip. Aset dan arsip. Lagi. Pertanyaannya, sejumlah aset itu di mana arsipnya? Satu saja pertanyaan saya Bu Neng. Sejumlah aset ini yang disebut dengan KTP arsipnya, apakah dia izin mendirikan bangunannya, ya kan? Kemudian DED-nya, drawingnya, Asbul drawingnya, itu kan dokumen sebuah bangunan itu. Sampai bangunan itu hancur, dokumen itu mesti terarsipkan. Sekarang pertanyaannya, sudah ada arsip statis seperti itu? Ada. Makanya saya belum ya. Di unit kearsipan 1 belum ya. Karena semua statis adanya di unit kearsipan 1 di bagian yang kita kerjakan itu. Artinya apa? Sudah selama ini kita belum menjadikan arsip sebagai sebuah dokumen yang mesti kita layankan dan kita kelola dengan baik dan kita informasikan kepada orang, baru dia menjadi pusat informasi arsip. Bu Mai, saya mau izin ya Pak Pram, karena kalau konsep ini tidak duduk, Pak Pram tidak semangat jadi JFT Pak Pram. Tapi kalau duduk pasti semangat. Setiap hari kita kerja, oh ini saya mengerjakan ini. Bermain aja kita di kantor PT Kearsipan 1 itu, oh saya mau buat arsip statis tentang jabatan rektor, ya udah tinggal tulis, tinggal buat, jadi ya satu arsip informasi saja seperti itu. Bapak Ibu, mengapa kita perlu mendiskusikan keberadaan arsip UNAN?
Unan akan menjadi PT MDH. Galau kita bang, saya galau. Apa yang membuat kita galau? Menyikapi kearsipan Unan galau. Tapi kalau hari ini Pak Ben berani menyatakan saya arsiparis, saya buat aja pelang nama aja, saya kirim ke jabatan pejabat struktural, saya arsiparis. Kenapa? Karena sebanyak itu saya ajak pejabat diskusi kita. Selama ini apa pandangannya tentang kearsipan itu? Kalau saya galau saya. Tapi ketika saya ajak dia berdiskusi, dia tidak bisa mendebat kita. Bahwa saya arsiparis ketika kita paham dengan tugas yang kita ini. Lalu mengapa persoalan arsip dinamis? Ini akan berdampak terhadap efektif dan efisien kinerja organisasi. Tidak bekerja efektif organisasi kalau arsipnya tidak kita benahi. Arsip tidak akan autentik, kredibel kalau informasinya tidak jelas. Arsip tidak prosedural, arsip tidak kerap bocor, fasilitas arsip hilang. Ini yang terjadi, Urinah. Hilang dokumennya. Tanya saja kalau ada apa master plan, ada apa Ben? Sebagian ada, sebagian. Hilang Pak yang lama itu. Blueprint kita ada, hilang Pak. Ya saya mungkin ada karena Bapak BMN dulu hilang. Tahu saya itu tidak ada di Unan ini. Rekaman mengenai dinamika persoalan dan fungsi tugas organisasi hilang Pak. Karena tidak ada di unit kearsipan 1. Ya buat saya mengajak kawan-kawan galau dengan arsip saja. Kalau tidak galau kita tidak berpikir. Hah? Ada ya? Yang mana? Tapi belum di tempat kita. Sudah di tempat kita. Sudah menjadi sudah menjadi ahli media arsip. Sudah kita filekan, sudah bisa kita layangkan di dalam website. Sudahkah orang meminjam? Sudah orang meminjam sesuai dengan prosedur? Belum ya? Nah, berarti sudah meningkat tuh. Dan ketika orang meminjam, Ibu catat, kasih di arsip statisnya dipinjam oleh lembaga A dengan surat resmi, itu menjadi kredit poin kita ya. Catat Bu sebagai angka kredit Ibu. Kalau tidak Ibu catat, Ibu tidak bisa mengajukan angka kredit. Tapi kalau itu dicatat, tanggal sekian si A, tinggal lengkap saja Bu. Ya tidak dilayani Bu. Kita punya aturan di UPT Kearsipan.